Agenda 2, resume materi komitmen mutu Latsar CPNS Kota Bandung tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan di hari ini, pada tanggal 13 September 2021, saya Andri Budiman, peserta Latsar CPNS gelombang 9 Pusdikmin, angkatan 49, kelompok 3, dari instansi pemerintahan Kota Bandung dengan unit kerja di SDN 2320 Sawah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas individu tentang pengalaman pembelajaran harian secara sinkronus dan asinkronus dengan materi komitmen mutu. Fokus kinerja aparatur sipil negara adalah untuk melayani publik. Kewajiban aparatur sipil negara adalah untuk memberikan layanan publik yang adil dan bermutu untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Orientasi aparatur sipil negara bukan dilayani, melainkan melayani. Kemudian dari mutu itu sendiri itu ada yang namanya efektivitas. Nah, efektivitas sendiri dapat diartikan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang telah dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Nah, ini menurut Richard. Efisiensi. Nah, ada juga yang namanya efisiensi. Nah, efisiensi sendiri dapat diartikan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berupa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Ini juga menurut Richard ya. Selanjutnya ada inovasi dapat diartikan cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Nah, 4 cara berinovasi. Yang pertama, penemuan. Penemuan sendiri merupakan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian yang kedua, pengembangan. Nah, pengembangan sendiri merupakan dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Yang ketiga, duplikasi. Duplikasi merupakan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Duplikasi di sini bukan semata-mata untuk meniru, melainkan menambah seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah dengan cara sintesis. Sintesis sendiri merupakan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formula baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan atau sudah dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan. Kemudian ada yang namanya mutu. Mutu sendiri merupakan apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Ini menurut Edward Deming. Nihil cacat, kesempurnaan, dan kesesuaian terhadap persyaratan, Crosby, kemudian ada juga kesesuaian terhadap spesifikasi atau juran. Menurut saya sendiri, komitmen itu dapat diartikan sebagai seseorang atau kelompok orang yang membuat atau melakukan atau memiliki janji dan harus dibuktikan dalam perbuatannya. Untuk mutu, menurut saya sendiri adalah standarisasi dari suatu hal yang dikatakan layak atau tidak yang sesuai dengan ciri dan sifatnya. Aktualisasi dari nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Dengan demikian, pergeseran orientasi kerja diarahkan untuk memotivasi aparatur mengubah mindset menuju layanan bermutu. Menjaga komitmen mutu itu ada 5. Yang pertama adalah goals, tujuannya apa. Kemudian ada roles atau perannya. Yang ketiga adalah procedures atau prosedurnya. Yang keempat adalah relationship-nya atau hubungannya. Dan yang kelima adalah leadership atau kepemimpinannya. Nilai dasar orientasi mutu. Jadi ada 5
nilai dasar dari orientasi mutu. Yang pertama, adanya komitmen pada kepuasan customer. Yang kedua adalah cepat, tepat, dan ramah. Yang ketiga adalah melayani dengan hati. Yang keempat, melindungi dan mengayomi. Dan yang kelima adalah memperbaikan berkelanjutan. Nah, cukup sekian materi resum saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.